Di video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar pinjaman online, legal, ilegal, dan semi-legal di tahun 2023. Seperti apa, simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena pinjaman online ada terbagi tiga ya, legal, ilegal, dan semi legal seperti itu. Jadi apa saja resikonya mungkin berbeda-beda teman-teman ya. Saya akan jelaskan semuanya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Support kalian berarti sekali karena saya ingin mengadakan program bebas hutang ini. Jadi dukung terus channel ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali resiko yang akan kita dapat jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi resikonya itu beda-beda teman-teman. Setiap aplikasi resikonya beda-beda. Karena di sini ada tiga kategori aplikasi yang memang harus kalian ketahui juga teman-teman. Yang pertama itu aplikasi legal, yang kedua semi legal, yang ketiga ilegal. Nah, kalau untuk yang legal ini pastinya mereka itu sudah memiliki izin OJK. Jadi mereka itu berizin OJK. Kalau yang semi legal itu mereka hanya terdaftar saja di OJK tapi tidak berizin. Jadi mereka itu juga memang naungan OJK tapi mereka sering sekali melanggar aturan dari OJK. Nah, yang ketiga adalah ilegal. Ilegal ini sudah pasti mereka itu tidak memiliki izin, juga tidak terdaftar di OJK, dan mereka ini diawasi oleh Satgas Waspada Investasi yang mana mereka itu sedang diberantas. Tapi banyak sekali pinjol-pinjol legal yang memang bermunculan terus-menerus. Walaupun sudah ribuan pinjaman online, tapi mereka itu muncul kembali. Jadi setelah kalian mengenali tiga aplikasinya ataupun tiga kategorinya, kita mulai dari yang legal. Resikonya apa di tahun 2023 ini? Untuk yang legal, resiko yang pertama adalah teroran debt collector. Pastinya teroran debt collector ini tidak menutup kemungkinan juga walaupun mereka itu legal, tapi mereka itu kadang sering DC-nya itu melakukan tindakan seperti semi ataupun ilegal. Penagihannya seperti itu. Ini resikonya. Dan resiko yang selanjutnya adalah DC datang ke rumah. Karena mereka itu berizin, berlisensi, jadi mereka itu memiliki debt collector, dan debt collectornya itu biasanya langsung melakukan penagihan ke rumah jika kita gagal bayar. Dan yang selanjutnya itu sebar data. Sebar data ini memang tidak dilakukan oleh pinjaman online legal ya. Mereka itu jika ada izin aksesnya, izin akses kontak, mereka itu hanya melakukan penagihan saja, dan itu melakukan penagihan hanya ke 2 nomor saja ataupun 3 nomor. Mereka itu hanya baca log panggilan saja, tidak sebar data. Dan yang selanjutnya adalah slik OJK. Nah, kalau yang legal ini sudah pasti nama kalian masuk slik OJK, masuk daftar hitam, yang mana nama kalian adalah sebagai nasabah yang memang tidak sanggup bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi nama kalian akan masuk blacklist seperti itu. Itu yang legal. Kalau untuk aplikasi-aplikasinya yang legal ini yang pasti adalah Akulaku, itu sudah jelas. Kredivo juga jelas. Shopee itu masuk juga karena masuk slik OJK juga, dan juga Kredit Pintar juga masuk slik. Dan itu yang selanjutnya adalah HCI. Nah, HCI itu masuk slik. Teman-teman, seperti itu. Ini beberapa aplikasinya. Yang kedua adalah aplikasi semi legal. Nah, kalau aplikasi semi legal ini resikonya kalau teror, ancaman itu sama, teman-teman. Itu sama. Bedanya di sini semi legal ini tidak memiliki yang namanya DC lapangan. Jadi jarang sekali mereka menggunakan DC lapangan, teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya DC lapangan untuk yang semi legal. Kemungkinan kalau mereka menggunakan DC lapangan, berarti misalkan mereka itu adalah menggunakan pihak eksternal ataupun pihak ketiga dari perusahaan collection. Itu pun dilakukan mungkin karena mungkin nominal pinjaman yang besar ataupun daerahnya terjangkau. Nah, itu biasanya mereka menggunakan pihak ketiga ataupun collection. Untuk sebar data, mereka itu melakukan penagihan ke Kondar saja. Untuk sebar data ke IG itu akan ada kemungkinan juga tetap kalau mereka memiliki izin akses kontak, tapi mereka itu jarang menggunakan izin akses kontak, teman-teman, hanya izin kamera dan juga lokasi, biasanya seperti itu. Dan selanjutnya ilegal. Nah, untuk ilegal ini mereka itu resikonya hanya sebar data saja untuk di tahun ini. Sebar data
yaitu melakukan penagihan ke semua kontak yang ada di handphone, karena izinnya itu lengkap teman-teman untuk ilegal ini. Izinnya ada izin kamera, lokasi, kontak, dan juga galeri. Mereka itu juga bisa mengambil foto-foto kita di galeri untuk melakukan pengancaman. Nah, jadi mereka itu jadi sebar data saja, tapi tidak ada DC lapangan, tidak juga masuk slik OJK, tapi hanya melakukan sebar data. Dan biasanya sebar data ini sih untuk yang ilegal ini tidak akan lama. Mereka itu melakukan sebar data hanya dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan saja, itu paling lama mereka melakukan sebar data. Setelah itu mereka akan menghilang dan menganggap hutang kita hangus ataupun lunas, karena untuk aplikasinya ini sendiri biasanya mereka juga cepat menghilangnya karena mereka itu memang sedang berantas oleh Satgas Waspada Investasi seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa resiko yang akan kita terima jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, semi legal, dan juga ilegal. Jadi yang paling penting itu kita memang jangan sampai gagal bayar di pinjaman online legal. Karena legal itu sudah pasti ya, jika mental kita lemah, kita didatangi DC takut juga, masuk slik OJK juga takut. Nah, kalian akan mendapatkan hal yang mungkin tidak kalian inginkan seperti itu. Oke, bisa sedikit informasinya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka dan share jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, karena subscribe kalian, dukungan kalian berarti sekali untuk channel ini, karena saya ingin mengadakan program bebas hutang supaya kita bisa membantu teman-teman yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online dari penghasilan channel ini. Jadi support terus channel ini teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.